Banyak orang mikir penjara itu cuma tempat orang jahat yang dikurung. Tapi kenyataannya lebih kejam, lebih busuk, dan kadang lebih gelap dari kejahatannya sendiri. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue pernah ngalamin. Dan di video ini lo akan ngeliat semua sisi kelam dunia kriminal dari saat pertama kali ditangkap sampai dengan di dalam jeruji lo ngejalanin hukuman. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Dan kali ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat membuka mata masyarakat, membantu masyarakat biar nggak jadi korban dari modus kriminal yang makin gila belakangan ini. Dan di sini gue nggak cuma cerita, gue kasih lo fakta dan realita yang nggak akan pernah lo lihat di acara TV dan berita. Lo siap? Kita mulai dari detik lo ditangkap. So, lo simak sampai habis. Saat lo melakukan tindakan kriminal dan saat itu juga lo ditangkap, gak ada yang bisa lo siapin ataupun prepare karena semuanya terjadi begitu saja. Biasanya lo ditangkap tanpa tahu pasti apa yang bakal terjadi. Polisi masuk, lo diborgol, kadang ditahan di kantor polsek, kadang di polres. Lo duduk, nunggu di sebuah tempat yang seperti kandang burung kita sebutnya. Kadang tanpa makanan, tanpa keluarga tahu. Dan mulai detik itu, lo udah bukan manusia bebas lagi. Lo cuma jadi barang, bukti yang bernyawa. Dan saat lo menunggu itu, di tempat yang gue bilang tadi kayak kandang burung, proses BAP dimulai. Proses BAP itu bukan cuma ditanya-tanya aja. Kadang lo diintimidasi, dimainin psikologi lo. Ada juga yang disuruh ngaku hal yang sebenarnya nggak dilakuin, biar berkasnya cepet naik. Karena nggak semua polisi itu bener, nggak semua polisi itu jahat, tapi sistem bikin banyak oknum bertindak di luar batas. Dan kalau lo nggak punya duit, nggak ada kenalan yang bisa ngebantu lo, nggak ada keluarga yang kuat, atau nggak ngerti hukum, lo bisa ditindas abis-abisan. Dan selama lo menjalani proses BAP itu untuk mengumpulkan data, lo mulai dimasukin ke dalam sel tahanan yang ada di polsek, polres, ataupun polda. Dan setelah berkas-berkas lo lengkap, masuk ke tahapan yang namanya P21. Berkas lo dan lo dikirim ke kejaksaan, terus masuk ke proses sidang. Di sini banyak orang kira hakim pasti adil, tapi faktanya banyak sidang kayak naskah yang udah ditulis duluan. Apalagi kalau lo nggak bisa bayar pengacara. Banyak yang cuman dapat kuasa hukum asal dari negara, dan itu pun kadang kerja formalitas doang. Hukuman lo bisa ditentukan bukan dari kebenaran, tapi dari siapa yang kuat main di belakangnya. Dan setelah proses selama persidangan, akhirnya dijatuhkan vonis. Hukuman berapa lama lo akan menjalaninya. Dan dari situ lo akan masuk ke namanya rutan ataupun rumah tahanan. Kalau lo pikir semua orang yang masuk penjara langsung ke lapas, lo salah. Lo masuk ke rutan dulu, yaitu rumah tahanan. Isinya campur, yang belum vonis, yang udah vonis. Kamar sempit,
bisa 15-30 orang. Bau pesing, panas, nyamuk, air kadang gak ngalir, kasur gak ada. Kalau lo masih di penampungan, gak ada fasilitas enak. Lo tidur di lantai semen, beralaskan koran, berpeluk udara panas dan bau manusia. Dan di sini duit lo yang menentukan posisi dan nasib lo. Gak punya uang, siap-siap lo tidur deket WC. Dan setelah turun blok, baru kalau lo punya uang, hidup lo bisa lebih sedikit manusiawi. Cuman gue tetap harus memahami kode etik dan batasan. Jadi gue gak bisa share bagaimana kehidupan full fasilitas yang ada di lapas. Ya intinya, lo punya duit, lo punya kuasa, dan hidup lo akan lebih terarah dan lebih manusiawi. Dan di luar itu semua, di saat lo di lapas, lo bakal tahu kalau penjara itu bukan tempat reformasi, tapi miniatur dunia liar. Di dalam ada kasta, ada preman, ada penguasa blok, ada pungli, dan semua hal yang bisa dibeli kecuali kebebasan. Semuanya ya gue bilang, termasuk ya itulah. Dan di sana uang yang berbicara. Lo mau makan enak, ya lo bayar. Lo mau dapat kamar yang enak, ya lo bayar. Mau dapat izin istimewa, ya lo harus ada jalur belakangnya dan bayar juga. Dan kalau lo gak punya backing atau pinter-pinter bawa badan lo, ya lo bisa diinjek-injek kapan aja. Bahkan ada yang dijadiin budak, dipalak, atau disuruh jaga kamar kayak satpam demi bisa bertahan. Dan ironisnya, di dalam penjara justru banyak kejahatan baru yang terjadi. Ada narkoba yang masuk lewat oknum, ada peredaran HP, senjata tajam rakitan, bahkan prostitusi terselubung. Banyak napi yang awalnya kecil justru lulus jadi bandit besar karena belajar ilmu baru di dalam penjara. Dan gak sedikit yang akhirnya bunuh diri karena gak kuat tekanan mental dalam penjara. Kalau lo pikir penjara itu tempat buat nebus dosa dan kesalahan, lo salah besar. Karena realitanya penjara itu tempat di mana manusia dipecah, diinjak, dan dijadikan alat. Tapi gue beruntung, gue dapat kesempatan kedua. Karena di penjara sana pilihannya cuma dua. Lo keluar bener-bener jadi orang baik, ataupun lo keluar jadi orang yang makin brengsek dari saat pertama kali lo tangkap. Dan sekarang gue ngomong bukan buat nangis-nangis atau cari simpati, tapi buat buka mata lo semua, agar lo mikir dua kali kalau lo mau lakukan tindakan kriminal. Dan lo tahu kenapa video ini penting? Karena lo harus tahu, sekali salah langkah, hidup lo bisa berubah total. Dan yang paling serem, bukan vonis hukumannya, tapi kehidupan setelah lo bebas. Gak gampang diterima, dicap narapidana seumur hidup, bahkan kerja pun susah. Kalau lo ngerasa video ini penting, jangan disimpan sendiri bro. Kasih ke temen lo, keluarga lo, biar mereka gak kena jebakan yang sama. Lo boleh like, komen, dan subscribe. Karena di channel ini, gue buka semua sisi gelap dunia kriminal. Biar lo semua lebih sadar dan paham akan dunia kriminal dan gak jadi korban karena ketidakpahaman lo. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya. See you, bye-bye.